Jangan ketawa lah bang. Wah, keren juga ya fenomena lautan ini. Memang kuasa Tuhan di luar nalar manusia dan nggak bisa diragukan lagi. Iya dong, tapi tahu nggak? Ini tuh udah dijelasin di Al-Quran loh. Yahruju minhumal lu'lu wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Benar tuh, Allah menggambarkan bahwa dari pertemuan dua laut yang berbeda itu keluar mutiara atau lu'lu dan marjan yang merupakan anugerah dan dari kekayaan dari lautan. Marjan adalah pohon merah yang digunakan untuk manik-manik atau bisa diartikan sebagai mutiara yang kecil. Mutiara dan marjan berasal dari laut, khususnya laut asin. Namun, ayat ini menyebut minhuma atau dari keduanya, yaitu dua jenis laut, tawar dan asin. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Hewan darat juga nggak kalah unik ya. Kecil, mungil, imut, kecil-kecil cabai rawit, walau kecil menghasilkan madu enak. Ya, ini juga udah dijelaskan di Al-Quran tahu, yang berbunyi wa auha rabbuka ilan nahli anittahizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan yang kedua berbunyi summa kuli min kullas samarati fasluki subula rabbaki zulul yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanhu fihi shifaa'un lannashi inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkurun. Nah, dari surah An-Nahl ayat 68 ialah Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Dan makna surah An-Nahl ayat 69 ialah kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman atau madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Oh, jadi itulah kenapa lebah suka buat sarang di pohon-pohon dan rumah-rumah kita ya? Ya dong. Oke. Adapun hewan unta sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang beringas sebagaimana binatang buas. Jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lakukanlah seperti itu. Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian beliau mendatangi hewan kurban, menyembelih hewan itu, maka kami turut berkurban dengan seekor unta betina untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Ibnu Majah 3122. Ini yang ternyata bisa dijadikan teman. Kita sedang berenang di perairan Nanuya Malava Island dekat Fiji. Apa kamu bisa lihat makhluk laut yang ukurannya sebesar mobil VW kopi itu? Ya, itu adalah parimanta. Ekornya panjang menyerupai cambuk dan tubuhnya berbentuk berlian pipih yang besar. Ada 2 spesies parimanta, parimanta karang dan parimanta raksasa. Semuanya masuk ke famili yang sama dengan hiu, tapi pari hanya punya gigi kecil di rahang bawahnya. Hewan ini memangsa zooplankton. Hewan laut unik-unik ya, dari sifatnya, fisiknya, dan cara-cara bertahan hidupnya. Ngomong-ngomongin tentang laut, jadi pengen makan siput nih. Iya juga ya, tapi kalian tahu nggak kalau kita bisa makan semua hewan laut loh, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri
ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu. Hadap sini lah bodoh. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ada juga hadis yang menguatkan hal ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis Abu Hurairah, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Surah Al-Maidah ayat 96 ini menjelaskan tentang kehalalan hewan buruan laut dan keharaman hewan buruan darat saat ihram. Ayat ini menegaskan prinsip syariat dan menjaga kesucian ibadah haji dan menunjukkan kasih sayang Allah melalui kemudahan konsumsi makanan laut. Inilah bukti dari kebesaran Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wah, ternyata kalian pintar-pintar juga ya. Ayo makan seafood, aku traktir. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع